yang salah muncul. Jadi bisa saja ntar machine learning mengeluarkan hasil gitu ya, keluarnya umur, tapi itu tidak relevan secara geologi gitu ya. Jadi again, peranan manusia di dalam machine learning itu pertama adalah providing training data gitu ya. Jadi training datanya harus betul, kita contohkan mesinnya, kemudian kita memilih feature-nya, apakah input-nya mau digambarin, itu density, ada yang segala macam gitu ya. Kemudian kita juga pilih nih, kira-kira output yang akan kita cari itu apa? Umur kah, atau porosity kah, saturation, dan segala macam. Yang jelas, kalau tadi contohnya, untuk umur itu tidak bisa ditentukan dengan gambaran Newton density gitu ya. Saya belum pernah mendengar orang menentukan umur pakai Newton density gambaran, tapi kalaupun ada, mungkin tidak relevan gitu ya. Mungkin yang mengerjakan itu bukan geologis gitu ya. Oke. Oh iya, mungkin ada sedikit sharing pengalaman. Jadi buat machine learning, geologis itu bukan cukup lambat ya, cukup tertinggal di belakang masalah belajar machine learning-nya. Nah, jadi sebelum ada geologis memegang data Pasjes, kemudian Wheelock dan segala macam, ternyata sempat ada beberapa data scientist ya, orang statistik yang mencoba mengerjakan geological analysis dengan menggunakan metode machine learning. Hasilnya seperti apa? Hasilnya itu adalah nggak karuan. Kenapa? Karena dia memaksakan gitu ya. Contohnya mendebak umur dari gambaran Newton density seperti itu. Secara geologi doesn't make sense gitu, tapi mereka coba aja. Jadi mereka untung-untungan kalau hasil skornya bagus, maka berarti it works gitu ya. Tapi secara geologi, kita sebagai geologi langsung kayak, ini pasti nggak bener nih hasilnya gitu. Kenapa? Karena inputnya nggak relevan sama sekali. Oleh karena itu, kita butuh inputan manusia gitu ya di sini pada saat kita memilih data, training data, dan segala macam. Nah, untuk supervised dan unsupervised, itu kita membedakannya adalah gimana manusia berperan penting gitu ya. Jadi kalau di supervised learning, yang penting itu adalah manusia memproviding data training, kemudian terakhir kita coba lihat hasilnya valid apa tidak gitu ya. Geologisnya harus lihat nih hasil dari machine learning-nya bagus apa tidak. Nah, kalau di unsupervised itu kita istilahnya masukin datanya, kemudian nanti si machine dia bakal membagi-bagi. Oke, bagi jadi 10 kelas, 20 kelas, dan segala macam. Metodenya ada K-means, ada DB-scan, mungkin kalau di geolog namanya MRGC gitu ya, kemudian kalau di IP namanya clustering gitu ya, dan sejenisnya. Tapi itu intinya adalah kita masukkan data, dia bakal memecah-mecah, nanti kita bakal mengartikan kira-kira masing-masing elektrofasis itu, label fasis itu apa artinya gitu ya. Nah, setelah kita kelompokkan, nanti kita bisa artikan, oh label 1 artinya A, label 2 artinya B, C, dan segala macam gitu. Kemudian nanti setelah kita clustering atau agregasi gitu, kita melakukan validasi ini hasil udah valid atau belum. Dua-duanya itu hasilnya bisa bagus, bisa jelek. Itu semua tergantung sama manusianya. Bener gak nih providing inputnya, bener gak nih providing ininya, dan segala macam. Kemudian terakhir adalah bener gak nih melakukan validasinya gitu. Okay? Jadi in the nutshell, machine learning bisa mempercepat pekerjaan manusia, tapi bukan berarti itu melepaskan manusia dari tanggung jawab gitu ya, khususnya geologis. Nanti geologisnya tetap harus providing training sama lihat hasilnya seperti apa. Oke, nah ini beberapa contoh kali ya tentang bagaimana penerapan machine learning atau data science di eksplorasi hidrokarbon. Jadi di sini kita punya play-based exploration namanya, mulai dari basin, play identification, prospect, drillable target. Nah, jadi intinya untuk play identification itu sampai ke prospect itu kita harus melakukan beberapa step gitu ya. Di antaranya adalah play definition, CRS map ya untuk masing-masing petroleum element. Kemudian kita bisa melakukan proses yang namanya stacking gitu ya, dia membuat disebutnya peta lampu merahnya gitu untuk traffic light map-nya untuk melihat kira-kira di mana sweet spot-nya seperti itu. Oke. Nah, idenya itu adalah bisa nggak kita mengimplikasikan machine learning untuk proses yang di atas ini gitu ya. Kalau dijawab bisa-bisa aja gitu ya. Machine learning kan bisa ngerjain apa-apa, tapi hasilnya tapi nanti yang perlu dipikirkan adalah bagian mana nih dari pekerjaan yang bisa kita machine learning-kan, yang mana yang tidak bisa di machine learning-kan. Tentunya kita harus sebagai geologis harus bisa nih menilai di mana hal-hal yang penting banget sama geologis lakukan sendiri dan mana hal-hal yang tidak penting, maksudnya hal-hal yang rutin, mudah, dan bisa dikerjakan oleh mesin, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi idenya adalah kita membuat prospect sweet spot gitu ya. Untuk membuat prospect sweet spot, kita harus melakukan stacking map, CRS map. Nah, kemudian untuk membuat CRS map itu kita perlu bikin peta kan. Nah, untuk membuat peta ini kita butuh input. Inputnya berupa
poin data yang berasal dari sumur gitu ya. Nah, poin datanya berasal dari sumur nih ya. Nah, petanya apa aja? Ada reservoir map, seal map, source rock, maturity, dan migration map, dan segala macam gitu ya. Nah, reservoir map ini bisa kita dapat dari sumur nih. Oke, jadi reservoir, seal, source rock, dan segala macam itu bisa dari sumur. Nah, untuk mengetahui apakah dia reservoir atau seal, itu kita bisa menggunakan machine learning gitu ya. Dari well log, kita kasih label yang mana seal, yang mana reservoir, kemudian nanti dia bakal training, keluarlah hasilnya gitu ya. Nah, ketika keluar hasilnya, ini dalam bentuk titik-titik well data gitu ya. Nah, setelah itu kita coba melakukan ekstrapolasi, intrapolasi gitu ya. Pakai kriging, pakai SAS, pakai apa segala macam. Tapi metode yang menurut saya paling reasonable itu kita bukan pakai yang namanya SAS atau kriging, kita sebut sebagai SVM mapping gitu ya. Jadi pakai SVM probability map. Nanti ada contohnya untuk menggambarkan si perubahan fasies dari satu titik ke titik yang lain dan segala macam. Nah, nanti petanya itu bisa kita stack, kemudian kita bisa membuat traffic light map yang isinya itu adalah sweet spot dari pemetaan. But again, ini dibuat sama mesin, jadi harus tahu nih konsekuensinya seperti apa. Mesin itu dia tidak diajar geologi gitu ya, dia tidak pernah kuliah geologi. Jadi ketika kita mendapatkan hasil peta CRS map-nya, saya sangat sarankan jangan digunakan langsung, tetapi coba diinterpretasi ulang. Digambar secara manual di mana pantainya, di mana backshore-nya, di mana deep water-nya, di mana source rock-nya, dan segala macam. Jadi si peta ini digunakan untuk sebagai guideline dalam tanda kutip untuk menggambarkan kira-kira di mana petanya, di mana pantainya, di mana reservoir, di mana seal, dan segala macam gitu. Jadi jangan gunakan machine learning map as it is sebagai input dalam pemetaan sweet spot seperti itu. Begitu ya. Karena apa? Karena untuk mengerjakan ini kita butuh geological sense gitu. Machine learning tidak belajar geological sense. Jadi again tetap harus ada geological sense di situ. Oke. Okay? Nah, itu aplikasi exploration. Oh iya, di sini ada beberapa hal yang dibintangin warna merah. Yang dibintangin warna merah itu adalah beberapa step yang bisa kita otomasi dengan metode machine learning gitu ya. Jadi cukup banyak nih. Buat petrophysics bisa, buat geochemistry bisa, untuk mapping bisa, buat korelasi bisa, buat drainage pattern itu bisa juga. Tapi kita lakukan satu-satu nih. Jadi machine learning untuk ini, machine learning untuk ini, machine learning untuk ini gitu. Jadi tidak semuanya kita bundle menjadi satu gitu. Jadi kita melakukan step by step seperti itu. Jadi ini istilahnya kayak dalam tanda kutip full machine learning based lay-based exploration. Tapi saya jamin hasilnya pasti nggak bakal karuan. Tapi belum pernah dicoba nih. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus nih. Bukan belum pernah dicoba, lagi dicoba sekarang, tapi mudah-mudahan hasilnya bagus nanti. Amin. Nah, kemudian ini ada bagian well log, kemudian kita bisa interpretasi mana reservoir hasil berdasarkan hasil training data nanti. Nah, ini salah satu web app yang saya kembangkan, baru kemarin saya publish di Heroku ini. Jadi, teman-teman bisa coba klik di sini, masuk ke websitenya, Fasies ML01, heroku.5. Jadi, kalau diklik, waduh error. Jadi, kalau diklik nanti bakal masuk ke website, isinya itu adalah interface seperti ini. Nah, jadi website ini atau app ini didesain untuk memberikan sense kepada geologis nih. Kira-kira machine learning itu apa sih? Terus bagaimana sih cara kerjanya seperti itu ya. Jadi di web app ini kita bisa zoom in, gitu ya. Kemudian kita bisa zoom out, bisa drag juga, gitu atas bawah. Dan yang paling penting itu adalah kita bisa select data di sini, gitu ya. Nah, ketika kita select data, nanti yang di-highlight di Nitro Density itu adalah data-data yang kita select, gitu ya. Nah, selain kita bisa select, kita bisa input data juga di sini ya. Jadi misalkan gini, kita mau melakukan machine learning kan, jadi idenya adalah kita harus memberikan contoh kepada komputer nih, yang mana reservoir, yang mana non-reservoir gitu ya, misalkan. Ini saya select, oke. Yang di sini itu yang gambarnya rendah gitu, mungkin sampai atas gitu ya, terlalu robust. Nah, di sini, ini saya select, atau di sini aja deh, ini saya select sebagai reservoir gitu ya. Misalkan reservoirnya adalah apa? Upper delta plane gitu ya. Kita klik. Nanti di sini bakal keluar nih contoh-contohnya. Ini yang warna merah-merah ini adalah upper delta plane. Dan ini adalah menjadi contoh untuk training machine learning-nya gitu ya. Nah, kemudian yang gambarnya rendah itu adalah cap rock-nya gitu ya. Misalkan cap rock-nya apa? Pro delta shale gitu ya.
Nah, jadi kita bisa lihat di sini nih, Invivacies ini adalah tempat yang akan dijadikan training dataset kita gitu ya. Nah, kemudian kita bisa pilih nih algoritmanya mau pakai apa, apakah mau pakai logistic regression, ada Boost, XGBoost, atau sejenisnya. Kemudian kita bisa melakukan training di sini. Wah, error. Wis, dulu. Oh, ini ininya apa namanya PowerPoint-nya. Nah, ini nih. Jadi setelah training gitu kita bisa melihat. Nah, setelah training kita bisa melihat nih ya. Jadi yang kita berikan contoh itu hanya beberapa tempat yang warnanya merah sama hijau di atasnya ya. Tapi setelah kita train, dia bisa memprediksi nih di tempat-tempat yang tidak ada labelnya sama sekali gitu ya. Oke. Dan hasilnya gimana? Jadi berdasarkan hasil prediksinya itu skornya itu train skornya 1, test skornya 1. Artinya apa? Ini 100% benar gitu ya. Ini berdasarkan textbook ya, berdasarkan eksperimen yang kita kerjakan di sini. Tapi apakah ini benar atau tidak? Well, kita harus punya core data untuk validasi gitu. Jadi contohnya seperti ini sumbernya diambil dari Nelson 9, itu bisa kita download juga datanya di di internet. Bisa klik di sini. Ternyata di bawah sini kita memiliki carbonates, yang di atas ini kita memiliki plastik gitu ya. Jadi secara label harusnya berbeda. Nah, sekarang kita coba nih. Labeling di bawah sini ternyata adalah karbonat, kita kasih karbonat. Oke, yang di atas ini adalah plastik. Mungkin kita sedikit saja kasih yang plastiknya. Plastiknya misalkan upper delta plate. Nah, coba kita lakukan training lagi. Sekarang tadi pakai XGBoost itu hasilnya satu-satu. Kita pakai yang sederhana, sekarang pakai logistic regression. Nah, ternyata hasilnya seperti apa? Seperti ini nih. Nah, kurang bagus nih ternyata. Yang di atas-atas ini masih dianggap sebagai karbonat gitu ya, kalau kita pakai logistic regression. Sekarang kita coba pakai XGBoost. Ini agak lama ya, karena jadi ini di-run di cloud server gitu, di herokuapp.com. Kalau semakin banyak yang akses, dia proses trainingnya bakal semakin lama gitu ya. Jadi kebetulan seperti ini lagi banyak yang akses, jadinya trainingnya lama sekali. Biasanya ini tidak sampai 1 detik nih. Contohnya ini logistic regression, dia tidak sampai 1 detik ya untuk melakukan training, kemudian untuk prediksi dia tidak sampai 1 detik sama sekali gitu ya. Jadi menurut saya ini cukup cepat dan akurasinya pun lumayan gitu ya secara angka gitu. Tapi again, geologisnya harus turun lagi ke lihat datanya ini hasil prediksinya udah bagus atau belum. Kok nggak jalan-jalan lagi. Anyway, nanti mungkin kita lihat lagi ya setelah beberapa saat. Tapi mungkin teman-teman bisa coba sekalian masuk ke websitenya, kemudian dicoba nih kira-kira fases identification-nya sudah bagus atau belum gitu ya. Jadi apakah hasil prediksinya bagus apa tidak itu bisa terjadi 2 hal. Pertama karena algoritmenya, kedua itu terjadi karena input datanya. Kalau input datanya jelek, maka prediksinya pun hasilnya jelek gitu ya. Tapi kalau input datanya bagus, hasil prediksinya pun insya Allah bakal bagus. Begitu, oke? Okay? Nah, untuk sementara ini kita lanjut dulu perkuliahannya. Kita punya machine learning untuk prediksi facies. Demonstrasinya sudah ditunjukkan. Jika ingin diskusi lebih lanjut, monggo saja, saya akan sangat senang sekali. Kalau tidak salah, Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Universitas Pertamina akan menyelenggarakan workshop Python untuk machine learning gitu ya. Insya Allah diadakan pada bulan akhir September. Nanti jika ingin ikut, bisa tunggu saja beritanya, nanti tinggal daftar ke ke panitia workshopnya seperti itu. Nah, kemudian contoh kasus yang lain adalah ini tidak menggunakan machine learning ya, tapi ini menggunakan metode search biasa. Ini sudah saya submit juga di di website medium.com/epo.kusuma gitu. Jadi kalau kita buka websitenya, nanti bisa di Google sendiri medium.com/epo.kusuma. Intinya adalah kita melakukan korelasi berdasarkan sumur gitu ya. Jadi di sini kita punya source well, kita punya target well. Di sini saya coba minta tolong ke mesinnya, tolong cari nih marker Hutchinson salt member dari sumur source well di target well. Yang dilakukan adalah dia bakal melakukan windowing gitu ya, ambil data seperti ini, kemudian data ini akan di screen dari atas ke bawah, bakal di scoring dari atas ke bawah. Kira-kira yang paling cocok, yang paling mirip dengan data dengan window ini itu bagian mana gitu ya. Yang berdasarkan hasil scanningnya ternyata yang paling cocok itu adalah baris yang ini. Oleh karena itu dia bilang bahwa di sini adalah salt member. Itu ya. Jadi kita bisa melakukan nih interpretasi korelasi tanpa harus kita melakukan korelasi sesungguhnya gitu ya.
Nah, ini kan ekstrim nih ya, kita punya Hutchinson salt member, di sini Hutchinson salt member, terus ini distinctive sekali ya. Tapi bagaimana dengan di bawah-bawahnya nih, marker S1A, marker S3, dan segala macam, bisa nggak diidentifikasi? Nah, ternyata alhamdulillahnya bisa nih. Jadi di sini punya Hamilton 1, Hamilton 2, Hamilton 24, sama Hamilton 26. Ini markernya ketika dikorelasi pakai automatic correlation, hasilnya cukup satisfying gitu ya, walaupun sebetulnya nilai distribusi gambarnya antara Hamilton 2 dan 1 itu jauh sekali gitu ya. Jadi kalau lihat di sini, ekstrim kiri sama ekstrim kanannya itu cukup tebal ya, kalau di sini kan tipis nih ya. Nah ternyata walaupun datanya tidak distandarisasi, dia bisa mendeteksi si change-nya seperti apa gitu. Which is good karena kita tidak perlu introduce data normalization, data scaling dan segala macam di korelasi seperti ini. Kemudian yang lainnya yang coba saya kembangkan saat ini adalah mencoba memprediksi batas para sequence gitu ya. Sebetulnya penentuan batas para sequence itu caranya banyak sekali, tapi ini cuma cara yang agak unik aja. Yang saya lakukan itu adalah saya melakukan regresi linear untuk masing-masing titik yang ada di sini gitu ya. Jadi untuk memprediksi titik yang di sini, saya melakukan regresi di belakang sini gitu ya. Jadi kalau misalkan hasil prediksi sama real datanya itu sama, maka skornya rendah, skor errornya rendah. Tapi kalau misalkan hasilnya jauh sekali, maka skor errornya tinggi. Nah, ketika skor errornya tinggi seperti ini nih, nah kita buat ini sebagai kandidat kandidat para sequence gitu ya. Begitu. Jadi setelah kita tentukan kandidatnya, baru nanti kita bakal sorting argmax itu untuk mencari tahu di mana sih si top dari si para sequence-nya seperti itu. Well, kita bisa melihat di sini ada promising, ada janji-janji manis nih ya, tentang automatic well correlation gitu ya. Jadi nggak perlu dong kita korelasi lagi. Wah, happy banget nih gue sambil mata kuliah sedimentologi. Jangan salah gitu ya. Kenapa? Karena ini hanya bisa dikerjakan ketika kita memiliki data yang super simple gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, kita memiliki shell tebal, kemudian belum menjadi batu gamping. Itu gampang dideteksi ya. Tapi kalau datanya seperti ini nih, ini mohon maaf nama sumbernya saya halangi gitu ya karena takut kena NDA. Tapi intinya adalah kalau kita punya data yang high frekuensi seperti ini, mau bilang apa gitu ya? Manusia aja bingung, apalagi mesin gitu ya. Oke. Jadi kita tidak bisa memaksakan semuanya dikerjakan dengan mesin, otomatis sangat mudah sekali gitu. Ada kalanya di mana beberapa tempat itu betul-betul tidak bisa diaplikasikan machine learning gitu. Khususnya untuk korelasi gitu. Bukan berarti kita nggak pernah coba, kita pernah coba mengerjakan machine learning ya. Jadi ini adalah hasil korelasi sesungguhnya, kemudian warna merah ini adalah hasil korelasi pakai machine learning. Dan hasilnya gimana? Criss-cross gitu ya. Jadi tidak kita sarankan untuk menggunakan machine learning di tempat data yang high frekuensi seperti ini. Oke? Jadi saya pun sebagai pengguna machine learning tahu nih saatnya di mana saya harus stop menggunakan machine learning gitu. Oke? Jadi ketika kita tahu nih ini nggak bisa diaplikasikan, maka hentikan gitu. Lanjut lagi. Nah, tadi dari data Wheelock, nah sekarang bagaimana dengan data gambar? Bisa nggak kita menebak adanya batas para sequence dari gambar gitu ya? Jadi, ini mohon maaf nih gambarnya terhalang-halang, tapi mungkin di Google pernah ngelihat gambar ini ya. Jadi kita di sini melihat shell, kemudian send, batas para sequence, shell, send, batas para sequence, dan segala macam. Saya mencoba mendeteksi perubahan batas para sequence dari gambar gitu ya. Tujuannya untuk apa? Jadi saya pengen itu adalah ada gambar outcrop yang besar gitu ya, ada essential. Saya coba tuh nanti prediksi di mana batas para sequence-nya. Kemudian nanti saya akan minta ke geophysicist untuk melakukan forward modeling seismic. Nah, kira-kira ekspresi seismiknya bakal seperti apa? Apakah akan sama dengan seismic expression yang ada di bawah permukaan atau berbeda gitu ya. Tapi saat ini masih belum oke hasilnya. Kenapa? Karena lihat di sini hasilnya masih belum garis gitu ya, tapi masih area gitu. Saya pernah convert ini menjadi garis, tapi hasilnya malah garis putus-putus gitu. Jadi masih kalau mau ditebelin kayak gini hasilnya nggak bagus, tapi kalau dibuat garis jadinya putus-putus gitu ya. Jadi masih in development seperti itu. Nah kemudian tadi sempat bilang juga masalah facies mapping gitu, kita bisa melakukan facies mapping. Jadi contohnya ini, kalau kita punya kita punya map, ini sebaran fasiesnya, mungkin ini dari sumur ya di marker tertentu. Kemudian kita punya nih di sini fasies warna kuning, kemudian warna hijau, kemudian biru. Shore face, dan offshore gitu urutannya. Nah, kalau kita pakai manual, gampang aja kita gambarin nih siapa namanya si pantainya. Tapi idenya adalah bisa kita pakai machine learning. Well,
Kita tinggal implementasikan SVM. Dari SVM itu nanti akan keluar hasil prediksi seperti ini nih. Mana pantainya, mana shore face-nya, mana offshore-nya. Tentunya gambar seperti ini nih, yang ini saya zoom ya, ini disaster nih. Kenapa? Karena secara geologi ini ya benar-benar salah sih. Salah-salah benar atau gimana ya. Pokoknya pantai itu biasanya di geologi tidak digambarkan sebagai garis tegas gitu ya, fasiesnya. Biasanya kita gambarkan sebagai garis yang transisi seperti ini ya, secara geologi gitu. Oke? Khususnya ketika kita melakukan geological modeling, reservoir geological modeling. Nah, bagaimana nih saya mengubah dari hasil yang tegas seperti ini menjadi lebih apa ya, lebih random seperti ini, ada Gaussian transition-nya. Saya gunakan probabilistic randomization gitu ya. Jadi untuk masing-masing fasies itu mereka punya probability code-nya. Nanti probability code-nya saya random tergantung dengan seed numbers-nya dan transition range-nya. Nanti kita bisa rubah nih dari yang tegas seperti ini menjadi yang lebih transisi seperti ini. Mungkin nanti dari dosen-dosen sedimentologi gitu bisa memberi masukan juga nih, kira-kira bagusnya seperti apa? Apakah bentuknya garis seperti ini atau harus lebih liuk-liuk hasilnya gitu ya, sesuai dengan kondisi nyatanya. Nah, selain kita bisa mengerjakan 2 dimensi, kita juga bisa mengerjakan dalam bentuk 3 dimensi nih ya. Jadi kita berbicara dengan real well data. Real well data itu dia dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini bisa juga kita melakukan sebuah proses interpolasi fasies dengan SVM secara 3 dimensi. Ini promising, kenapa? Karena metode mapping fasies yang kita ketahui itu ada object modeling, transitional Gaussian, SIS, dan segala macam. Yang ini masih belum dipakai gitu ya, dan menurut saya ini bisa dipakai. Kenapa? Karena lihat, ini secara geologi make sense gitu ya. Mungkin nanti bisa dikembangkan ke depannya menjadi sesuatu yang lebih applicable di reservoir modeling gitu ya. Jika penasaran dengan bagaimana cara codingnya, ini juga saya sudah buat di medium.com saya, jadi tinggal diklik. Di situ semua ada kode programmingnya, jadi tinggal di copy paste, tinggal dicoba aja kira-kira seperti apa. Gitu. Oke, buat yang 3 dimensi juga sama, saya sudah buat kodenya, tinggal di copy paste aja, kemudian ntar dilihat seperti apa. Nah, selain aplikasi di dunia migas, ada juga aplikasi aplikasi machine learning di dunia mineral gitu. Jadi tahun ini bulan Mei kemarin, saya sempat join kompetisi analisa machine learning itu dan data science di sektor mineral gitu ya. Jadi waktu itu yang ngajakin Pak Rio sama Pak Syahreza. Kebetulan Pak Syahreza juga datang di pertemuan kali ini. Kemudian kita coba-coba saja gitu ya. Nah, ternyata banyak sekali problem yang kita hadapi. Yang pertama itu adalah kita harus menggunakan konsep big data gitu ya. Nah, kenapa big data ini penting sekali? Karena gini, big data itu kita berbicara tentang data yang ukurannya besar sekali gitu ya. 100 giga, 200 giga, dan seterusnya gitu. Nah, sedangkan komputer itu kita memiliki RAM maksimum 32 giga. Mungkin ada yang lebih besar ya, tapi komputer saya 32 giga gitu ya. 500 giga versus 32 giga, nah itu nggak mungkin kita training gitu ya. Jadi kita harus melakukan sebuah sistem atau bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan training data dengan efisien gitu. Jadi saya coba buat database, sampling, dan segala macam, dan kemudian melakukan exploratory data analysis. Kesimpulannya adalah, nah ini kita bisa melakukan prediksi di mana itu ada cadangan CU. Nah, jadi ini ada training datanya. Di sebelah sini kita punya yang hitam-hitam itu adalah tempat-tempat yang teridentifikasi tidak memiliki cadangan CU. Kemudian yang kuning-kuning di sini teridentifikasi memiliki cadangan CU. Nah, kemudian saya gunakan machine learning untuk memprediksi kira-kira di mana sih tempat-tempat yang secara spasial gitu ya, secara spasial konteks yang memiliki potensi yang besar juga nih untuk cadangan CU gitu ya. Jadi seperti itu. Mengerjakan ini bukan main susahnya. Saya sarankan jika ingin berdealing dengan big data itu hire seorang data engineer gitu. Oke. Nah, ternyata selain saya berurusan dengan big data, saya berurusan dengan hal yang tidak diduga nih ya. Jadi di sini kita punya data, ada clustering nih, ada yang warna hijau, ada yang warna ungu, pink, dan segala macam. Awalnya dugaan saya itu adalah clustering ini terjadi karena ini ya, karena tipe endapan mineralnya gitu. Jadi ini tipe low subidation atau apalah gitu, saya kurang paham ya. Di sini tipenya beda lagi. Tapi ternyata clustering ini terjadi bukan karena itu, tapi terjadi karena jenis analisanya di sini ya. Jadi kita tahu nih
analisa geokimia anorganik ternyata ada yang namanya XRF, kemudian ada ICP-MS, ICP-OES, kemudian ICP-MS pun ada yang pakai pelarutan 3 fasa, 2 fasa, dan segala macam gitu ya. Ternyata itu sangat mempengaruhi sekali nih hasil datanya gitu ya. Jadi ketika kita ingin melakukan proses training, itu kita harus memperbaiki dulu datanya gitu ya. Tapi again, ketika kita memperbaiki datanya, ketika kita ingin normalisasi datanya, apakah yang kita kerjakan sudah betul atau belum? That's the big question gitu ya. Ketika kita merubah data, itu masuk ke ranah feature engineering. Apakah ketika kita melakukan feature engineering, datanya itu akan menjadi tambah kacau, apa bagaimana gitu? We don't know. Tapi karena saya waktu itu ragu, jadi saya tidak melakukan perubahan data sama sekali. Akhirnya coba di-train, dan ternyata hasilnya promising gitu ya. Tapi promising-nya tuh di tempat yang istilahnya dalam tanda kutip, di sini terbukti, ya di sini juga terbukti gitu ya. Tapi kalau di tempat yang tidak terbukti, di sini nih ya, ada cadangan warna kuning-kuning gini, terbukti apa tidak? We don't know gitu ya, istilahnya, karena this is just a small research, jadi emang harus divalidasi gitu ya. Tapi ini menarik nih, karena kita memiliki potensi buat analisa di daerah sini. Nah, selain kita melakukan analisa yang barusan tadi di mineral dan migas, ini juga ada untuk geomorfologi atau geologi struktur. Jadi idenya itu adalah kita punya data SRTM gitu ya. Kemudian kita pengen mengekstrak kelurusan dari SRTM gitu. Sebetulnya di luar sana sudah banyak sekali algoritma yang berkembang ya. Khususnya jika kita menggunakan software namanya PCI Geomatic. Di software itu kita bisa mengekstrak kelurusan secara langsung gitu ya. Tapi problemnya adalah PCI Geomatic itu software komersil. Nah, saya pengennya ngerjain gratis gitu. Gimana caranya? Akhirnya saya kembangkanlah algoritma bagaimana cara ekstraksi lineament dari DEM. Hasilnya seperti ini nih. Terserah nih mau dibilang bagus apa jelek. Kalau saya bilang ini hasilnya cukup mewakili tapi masih jelek. Kenapa? Karena ini kita di tempat yang sama itu masih ada beberapa kelurusan yang menumpuk. Akibatnya apa? Akibatnya ketika saya buat roset, itu rosetnya yang garis numpuk ini dua, itu akan digabungkan menjadi satu gitu ya. Dia akan dihitung 2 kali, jadi tidak representatif ya. Tapi secara orientasi ini cukup representatif nih. Jadi main orientation itu cukup mewakili kelurusan yang ada di DEM ini gitu ya. Jadi tidak hanya kelurusan punggungan, tapi termasuk lembah gitu. Nah, dengan machine learning metodenya disebut sebagai KDE map, kita bisa membedakan nih yang mana nih kelurusannya arahnya northeast, yang mana kelurusan arahnya northwest. Kemudian kita buat probability map-nya, kita bisa dapat nih warna biru itu ke arah sini, warna hijau itu ke arah sini gitu. Nah, itu menariknya ya. Nah, jadi idenya adalah kalau kita sudah mengimplementasikan metode ini, kemudian kita lakukan di area yang besar sekali, kita bakal bisa tahu nih tempat mana yang memiliki kelurusan northeast, northwest, dan segala macam. Jadi ini akan mempermudah regional geologist untuk mendelineasi yang mana tempat yang bagus, yang tidak, yang teknologi rezimnya A, teknologi rezimnya B, dan segala macam gitu ya. Ini research in progress, belum saya publish di Medium karena ini masih saya coba-coba gitu ya. Hasil terakhir pakai di daerah sini bagus, tapi ketika saya coba di daerah lain itu hasilnya jelek sekali. Jadi ada yang salah dengan algoritmanya. Jadi masih saya fine tuning lagi saat ini. Jika ada yang tertarik untuk mengembangkan metode ini, mari bekerja sama-sama gitu ya. Khususnya saya butuh struktural geologist untuk bisa ngobrolin kira-kira bagaimana pengembangan si metode ini. Nah, ini sebetulnya sama dengan yang dikerjakan di Kebumen barusan ya. Jadi kita punya Hyperion data. Di sini di Padalarang nih, Hyperion data juga. Kemudian saya melakukan sampling, kemudian di-train, kemudian diprediksi. Nah, ini hasilnya nih. Pakai KNN ini kita punya hijau itu adalah formasi apa ya? Cisubu. Pokoknya ini yang vulkaniknya, ini batu gampingnya, terus ini justru gara-gara nggak sama ini nih, saya justru jadi bertanya, yang betul yang mana nih? Kita geologi di sini, atau jangan-jangan pakai remote sensing seperti ini gitu ya. Hal yang sama pun muncul di sebentar. Oke, hal yang sama pun muncul di mohon maaf. Hal yang sama pun sama seperti ini nih di Kebumen. Jadi ketika dilakukan machine learning training gitu ya, hasilnya seperti ini nih.
Jawabannya adalah yang betul yang mana nih? Geological map atau SVM-nya gitu. Tentunya saya sebagai geologis, saya bakal bilang yang kiri lah yang betul gitu ya. Karena ini kan geologisnya datang ke sini, kemudian ngecek betul batuannya apa gitu ya. Cuman kalau ditanya lagi, apakah geologis mendatangi setiap titik yang ada di sini? Apakah betul nih batasnya di sini gitu ya? Nah, itu menjadi pertanyaan juga gitu ya. Mungkin kita perlu menggabungkan nih antara manual geological mapping dengan dengan machine learning based mapping atau jenisnya gitu ya. That's the future gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa materi presentasinya cukup sampai sini gitu. Jadi selanjutnya mungkin ada sedikit demo tentang bagaimana menggunakan Python di machine learning. Oke, di sini mungkin ada yang tertarik dengan programming, tapi sudah terintimidasi dengan istilah coding gitu ya. Jadi coding itu apa sih, Pak? Mahasiswa saya, ada yang mau belajar coding nggak? Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena susah gitu ya. Kemudian saya cekokin, oh ternyata habis dicekokin coding ternyata gampang gitu ya, nggak terlalu susah banget. Khususnya untuk Python ya. Jadi di Python itu kita punya yang namanya Jupyter Notebook. Jadi penampilan proses coding itu tidak seperti ini nih ya. Jadi bisa juga kita coding pakai ini ya. Ini konten sharean. Nanti ada ini outputnya gitu ya. Tapi ini penampilannya ya ini ala-ala coding lah ya. Jadi kita masukkan coding, kemudian nanti bakal dijalankan di si codingnya seperti itu. Tapi kalau di sini penampilannya itu sangat sangat user friendly ya. Jadi tidak terintimidasi dengan kode-kode yang bentuknya ngejelimet itu. Jadi kodenya itu sederhana sekali nih. Kita tinggal ini ada kotak yang warna abu-abu ini, kita tinggal masukkan kodenya di sini, kita ketik. Nah, untuk kode sendiri tentunya harus kita hafal satu demi satu ya. Tapi sama kayak ngapalin batuan, awalnya susah kita ngapalinnya, tapi lama-lama jadi lancar gitu ya. Kemudian jatuh cinta. Gitu. Sama dengan saya awalnya, saya susah juga belajar gitu, tapi lama-lama bisa kok, nggak terlalu susah gitu ternyata. Nah, ini yang akan saya demokan adalah bagaimana si machine learning do their works in dummy data gitu ya. Jadi saya coba buat dummy data, disimpan dalam X dan Y gitu ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, datanya itu bentuknya random ya, tapi sistematik random gitu. Jadi kita lihat trennya dari kiri ke kanan itu naik ke atas, tapi ada liukan sedikit ya ke bawah gitu. Nah, kita akan melakukan proses regresi linear dengan data ini gitu ya. Kemudian caranya gimana? Kita siapin dulu datanya nih ya. Datanya kita siapkan dengan ini nih, ada di sini ada penjelasannya juga. Kita reshape dulu, kita siapin dulu, dan segala macam kita XY. Kemudian kita melakukan trend test splitting. Nah, kemudian kita define dulu modelnya apa. Kita mau pakai linear regression. Go with linear regression gitu ya. Kemudian kita fitting. Habis kita fitting, kita melakukan scoring dulu nih. Oh, ternyata dari hasil linear regression model kita skornya 0,57 gitu ya, R-square-nya. Bagus apa enggak? Nah, itu tergantung sama kalian itu toleransinya berapa. Nah, ini hasil prediksinya. Jadi merah ini adalah datanya. Kemudian hasil prediksinya itu ada yang warna biru gini. Kalau ditanya ini udah bagus atau belum? Well, secara statistik ini sudah betul gitu ya. Tapi akurasinya itu compromised. Kenapa? Karena secara umum dia ngikutin tren, tapi di beberapa tempat itu dia missing akurasi gitu ya. Terus kira-kira kita bisa tidak memperbaiki model ini gitu ya, menjadi atau model regresi ini menjadi yang lebih bagus gitu ya. Caranya kita coba ganti algoritmanya dari linear regression menjadi yang lain gitu ya. Atau kita misalkan di sini kita melakukan istilahnya polynomial regression gitu. Ketika kita melakukan polynomial regression, datanya harus diubah dulu dari data linear menjadi data polinomial. Algoritmanya masih sama, namanya linear regression, tapi karena inputnya polinomial, maka outputnya akan menjadi polinomial. Ketika kita train gitu, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira bagus mana nih? Yang tadi atau yang sekarang ini? Nah, untuk yang sekarang ini memiliki skor sekitar 0,75 gitu ya. Nah, itu jauh lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Jadi 0,75 masih bisa nggak lebih bagus daripada 0,75? Well, kalau kita lihat dari gambar sini, seharusnya sih ini udah the best option gitu ya. Tapi coba kita lihat nih, kalau kita perbaiki lagi, kita coba algoritma yang lain, kira-kira hasilnya bakal lebih bagus atau enggak. Kita masih ada algoritma lain selain linear regression, kita sebut sebagai random forest regression. Kita coba masukkan datanya, fit, kemudian kita coba prediksi. Nah, ini hasilnya nih.
Jadi yang warna biru-biru itu adalah input datanya, kemudian warna oranye ini itu adalah hasil prediksinya. Kita bisa ngelihat di sini bahwa dengan metode random forest, dia akan memaksakan ya, ketika datanya naik, dia bakal naik juga. Tapi ketika datanya turun, si yang warna orange ini dia akan turun juga sedemikian rupa gitu ya. Jadi dia akan ikutin naik turunnya data. Secara akurasi ini sangat akurasi sekali gitu ya. Tetapi apa yang terjadi nih ketika kita menambahkan data yang lain? Contohnya gini. Di sini nih kita di 110 ini saya menebak nih, kira-kira di sini nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya itu dia akan dipaksakan jatuh ke sini, tapi kan sebetulnya datanya kan noisy ya. Jadi bisa di sini, bisa di sini gitu. Jadi bisa dibilang bahwa si hasil prediction ini sangat overfit sekali gitu. Dan nilai skornya berapa? 0,93 gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita tanya nih ya, akurasinya berapa? 0,7, 0,5, 0,4. Itu semua tergantung sama datanya. Kalau misalkan datanya inherently sudah noisy, seperti ini, 0,7 tuh sudah oke gitu ya. Bahkan 0,6 bisa sudah oke juga gitu. Kalau kita naikkan lagi complexity dari si modelnya, jadi 0,9 gitu akurasinya, mungkin bisa, tapi nanti hasil bakal nggak general seperti ini. Jadi hasilnya kayak sangat memaksakan sekali. Nah, yang ini kita sebut sebagai overfitting. Untuk menghindari overfitting, kita harus melakukan namanya time test split analysis. Jadi kita akan bagi dua data, jadi data training dan data testing. Data testing itu adalah untuk blind testnya, untuk mengecek apakah model kita sudah akurat atau belum. Oke. Nah, selain random forest, ada juga ada BOOST, decision tree regression, sama SVR, gitu. Kita lihat saja hasilnya. Nah, ini hasil regression yang non-parametrik ya. Jadi kalau yang linear regression itu parametrik, artinya dia ada fungsinya ya. Jadi fx sama dengan y itu ada persamaannya. Tapi kalau yang ini dia non-parametrik, jadi kita bisa lihat nih. Dia mencoba mengikuti bentuk datanya, tapi tidak se ekstrim yang ini nih. Gitu ya. Nah, jadi ini lebih general hasilnya, dan akurasinya tinggi sekali, 0,98. Gitu ya. Oke. Nah, jadi yang bagus yang mana sekarang prediksinya? Kita pakai linear regression yang bentuknya seperti ini, pakai yang 0,93 atau yang di bawah sini. Nah, it's yours to decide. Mau pakai yang mana ya, tergantung sama jenis datanya seperti itu. Kalau kita balik lagi ke data yang yang saya kerjakan di di geological mapping di sini. Kalau saya pakai random forest itu hasilnya seperti ini. Saya pakai ada boost, hasilnya seperti ini ya. Jadi again kita harus lihat lagi hasilnya secara holistik seperti apa. Secara geologi itu make sense atau tidak. Kalau make sense, lanjutkan. Kalau tidak make sense, stop it gitu ya. Oke. Atau coba algoritma yang lain. Ini kalau kita bicara tentang regression, kemudian kita bicara tentang proses yang namanya classification. Sekarang kita buat dummy data lagi, kita punya X and Y, kemudian masing-masing titik itu kita kasih label. Labelnya ada yang coklat, ada yang warna kuning. Sekarang gini, manusia mudah. Kita melihat data ini, tarik aja garis di sini ya, set gitu, membedakan antara yang mana coklat, yang warna kuning gitu. Selesai masalah. Jadi kalau mesin gimana? Kita harus train dulu nih mesin. Pakai apa? Pakai metode macam-macam nih. Kita bisa pakai logistic regression, pakai k-neighbors, pakai random forest, decision tree, dan SVC, dan segala macam gitu ya. Sekarang kita coba dulu pakai logistic regression yang paling sederhana. Jadi data ini saya transform dulu sedemikian rupa agar dia bisa masuk ke training machine learning gitu ya, pakai perintah ini nih, npc underscore dan segala macam. I know it is very too much to learn gitu ya, tapi intinya kamu 10 tahun ngerjain machine learning itu enggak 10 tahun ya, mungkin 2 tahun ngerjain machine learning, berbulan-bulan ngerjain machine learning, itu fungsinya itu lagi gitu. Jadi lama-lama apa? Fit. Kemudian kita lihat hasil skornya berapa. Nah, skornya itu akurasinya 89. Kalau regresi, itu skornya adalah skor R square ya, jadi R kuadratnya. Gitu ya. Pakai Pearson criterion. Kalau yang di sini clustering dia pakainya akurasi. Jadi dari hasil prediksi itu yang prediksinya betul berapa persen. Dari hasil data kita punya 89% akurat gitu ya, dari data yang nyebar-nyebar seperti ini. Sekarang kita lihat nih bentuk petanya seperti apa. Nah, kayak gini nih pembagiannya. Jadi yang di atas ini adalah kuning, di sini adalah ungu. Ini jangan confuse karena yang ini kan ungunya di atas kiri ya, yang ini ungunya di bawah kiri. Kalau di Python ketika kita membuat gambar itu biasanya kebalik nih atas bawahnya, jadi emang harus di reshape dulu. Cuman saya nggak sempat reshape jadinya. Kurang lebih gambarnya seperti inilah.
Nah, kalau dari sini kita bisa melihat ada beberapa kuning yang di area warna ungu, kemudian yang warna ungu di area warna kuning. Nah, ini kita sebut sebagai bias ya. Jadi kita harus cari tahu nih, bias ini terjadi gara-gara apa nih? Gara-gara datanya emang begitu, atau gara-gara interpretation error gitu ya. Kalau interpretation error, mungkin kita harus nih kayak reselect lagi nih datanya. Atau kita perbaiki lagi hasil interpretasinya dan seterusnya. Oke. Ini kalau kita pakai apa namanya, pakai logistic regression ya, hasilnya seperti ini. Kalau misalkan kita pengen melakukan sesuatu yang lebih kompleks lagi, misalkan, oh saya nggak suka nih data pembagiannya seperti garis ini ya, kita coba aja pakai algoritma yang lain nih. Misalnya kita pakai SVC. Pakai SVC hasilnya seperti ini. Kalau ditanya, hasilnya gini banget deh, kok bulat sih gitu ya. Again, kita harus lihat juga, ini datanya data apa nih? Kalau misalkan datanya data facies, gitu ya, ada facies pantai, facies offshore, dan segala macam. Kalau misalkan yang coklat ini adalah facies pantai, yang kuning ini adalah facies offshore, ini adalah facies pantai, bentuk begini not make sense gitu ya. Jadi kita harus rerun lagi nih algoritmanya sedemikian rupa agar outputnya seperti yang kita harapkan. Gitu ya. Tentunya dengan metode yang seperti ini hasil akurasinya jauh lebih tinggi ya. Ini nggak saya ukur lagi. Tapi yang jelas jumlah biasnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang linear regression seperti ini. Gitu. Oke. Nah, selain supervector machine dan linear regression, kita juga punya yang lain, kita sebut sebagai k-neighbors classifier. Hasilnya seperti ini. Look, dia in general linear seperti itu, tapi di beberapa tempat dia melakukan improvisasi gitu ya. Which is good gitu ya. Dengan ini pasti hasil clusteringnya bakal lebih bagus lagi. Gitu ya. Ada juga metode-metode lainnya ya, seperti random forest, ada boost, decision tree, dan segala macam. Jadi nanti kalau udah mulai masuk machine learning, silahkan dicoba sendiri-sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita punya juga nih clustering. Clustering itu intinya adalah kita punya dua buah data, kita pengen lihat nih, dua populasi data yang terpisah ya, secara spasial atau secara Euclidean space. Yang ini sama ini kalau dari mata seorang geologis ya atau manusia gitu langsung bisa bilang ini kelompok ini sama kelompok ini pasti beda ya. Tapi kalau mesin gimana gitu ya? Ada dua cara. Pertama pakai DBScan, pakai k-means. Intinya kalau kita pakai DBScan ini ya, algoritmanya DBScan, kita tidak perlu memberikan input apa-apa. Yang dilakukan dengan algoritma DBScan itu dia akan membagi cluster berdasarkan jumlah clusternya secara otomatis gitu ya. Jadi kalau saya input datanya ada 2 cluster, maka dia bakal ngebagi 2 cluster begini. Tapi kalau misalkan input datanya kita ada 5 cluster gitu ya, ini kan 1, 2, misalkan ada 3, 4, 5 gitu, dia akan ngebagi 5 cluster masing-masing gitu ya. Secara otomatis. Jadi kita nggak ngasih input apa-apa, dia bakal ngebagi secara otomatis dengan sendirinya. Nah, beda dengan k-means ya. Di sini kita punya metode namanya k-means. K-means itu dia kita harus define dari awal jumlah klasternya berapa gitu untuk analisa ini. Nah, kalau di sini kita punya model sama dengan k-means, number of cluster 2. Jadi saya kasih tahu nih ke mesinnya, tolong dibagi jadi 2 gitu. Nah, dia bakal bagi jadi 2 set kayak gini dan gini gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan saya bagi jadi 3? Salah data. Bentar ya. Run all. Nah, jadi kalau misalnya dari awal kita sudah define, tolong bagi jadi 3 gitu ya. Nah, dia bakal bagi jadi 3 dengan nurutnya gitu ya. Oke, bagi jadi 10. Bisa. Dengan nurutnya dia bakal bagi jadi 10 gitu ya. Oke. Bedanya gitu, kalau di DBScan kita nggak ngatur nih ya, mau berapa cluster dan segala macam. Tapi kalau di k-means itu kita dari awal sudah atur nih, mau jadi 10 atau jadi berapa. Jadi kalau kita sudah tahu nih subclass di dalam data kita ada 10, maka kita gunakan k-means. Kalau tidak tahu sama sekali, kita gunakan DBScan. Nah, untuk DBScan, kita bisa atur apanya? Kita bisa atur si epsilon number-nya gitu ya. Jadi kalau kita epsilon number-nya 1, jadinya kayak gini. Tapi kalau kita perkecil lagi nih, misalkan 0,2 gitu ya, jadinya kayak gini. Atau jangan 0,2 lah, kalau ekstrim, 0,4 gitu ya. Nah, dia bakal mencari nih data-data yang kira-kira clustering gitu ya. Ada ini clustering, dan segala macam. Ini clusterisasinya cuma berdasarkan data yang ada di sini aja gitu ya. Dan ini according to machine ya, jadi bukan manusia. Gitu. Jadi nanti kita kalau bicara dengan DBScan, kita harus tuning dulu nih di EP-nya berapa gitu ya.
Kalau 2 jadinya nggak ada gitu ya. Mungkin 1 nih, best. Nah, begitu. Oke. Sip. Kurang lebih itu introduction buat machine learning yang bisa saya berikan. Jadi aplikasi machine learning di geologi itu sebetulnya sangat luas sekali gitu ya, tidak hanya di dunia migas, tapi juga di dunia non migas seperti mineral, GIS, dan petrografi. Mungkin petrografi ada saya contohnya, sebentar nih saya bukakan terlebih dahulu. Nah, ini saya mencoba melakukan machine learning di bidang petrografi. Jadi di sini ada datanya adalah data petrografi ya, tapi dalam format video gitu ya. Jadi datanya seperti apa? Sebentar saya buka dulu. Nah, jadi datanya seperti ini. Adalah sebuah video dari Thin Section, kemudian ketika ini thin sectionnya diputar polarizer-nya jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian saya coba masukkan si video ini ke dalam machine learning untuk mengklasifikasikan kira-kira mineral mana sih yang satu jenis dan yang beda-beda gitu ya. Nah, kemudian dari hasil perhitungan saya bisa lihat bahwa ini hasil akhirnya. Nah, jadi yang warna orange ini hasilnya tidak jelas karena untuk mempercepat proses saya harus resampling. Jadi dari hasil seperti ini kita bisa melihat nih, ada yang ungu-ungu ini nih, orientasinya ke arah sini. Nah, kemungkinan dia adalah mineral yang sama gitu ya. Kalau kita lihat di sini, mungkin yang ungu-ungu itu adalah yang hitam-hitam ini. Gitu. Apakah ini mineralnya, ini mineralnya apa nih? We don't know, saya tidak tahu ini mineralnya apa gitu ya. Well, saya tahu sih sebetulnya apa gitu ya. Pura-pura tahu, padahal saya bukan petrografi, jadi kadang-kadang saya lupa-lupa juga. Tapi anyway, dari hasil observasi barusan menunjukkan bahwa ini dan yang oranye ini itu sama gitu ya. Kemudian yang ini bulat panjang ini, di sini, itu harusnya sama dengan yang ini nih. Sayangnya saya tidak sempat membuat perbandingan side by side antara ini dengan ini, tapi qualitative observation gitu ya. Ini belum pernah diuji secara kuantitatif gitu ya, apakah akurat atau tidak. Tapi secara kasat mata kita bisa melihat yang oranye ini cukup konsisten, yang hijau cukup konsisten, yang biru cukup konsisten, dan yang lain-lainnya gitu. Dan ini analisanya saya kerjakan dengan menggunakan unsupervised classification ya, mana tadi ya? CLF sama dengan pakai K-means. Jadi saya bagi klasterisasi dengan menggunakan K-means sebanyak 10 kelas. Nah, tugas saya selanjutnya adalah mengartikan setiap kelas itu apa. Kelas 1 itu dia mineral apa, kelas 2 mineral apa, 3 mineral apa, dan segala macam. Baru ntar kita bakal melakukan proses namanya QC. Gitu. Oke, jadi in conclusion, machine learning dan geologi itu berhubungan sangat erat. Tapi di skill computational skill geologist yang dimiliki oleh geologist itu sangat rendah sekali ya, karena literasi komputer kita cukup tertinggal dibandingkan dengan jurusan geofisika dan yang lain-lainnya. Gitu. Okay. Tentunya hal ini menjadi perhatian buat saya gitu ya, dan juga saya berharap sekali ke depannya masing-masing university itu memiliki kemampuan, atau masing-masing mahasiswa memiliki kemampuan literasi komputasi yang bagus gitu ya. Kenapa demikian? Karena lapangan pekerjaan di luar sana bukan hanya tentang interpretasi geologi saja, tapi juga ada yang namanya interpretasi data ya. Jadi namanya data science. Itu terbuka untuk semua jurusan, bisa geologi, geofisika, kemudian perminyakan, bahkan biologi pun bisa masuk ya. Tapi untuk bisa melakukan data science itu kita harus punya skill set di bidang komputasi gitu ya, khususnya geostatistik dan machine learning. Oleh karena itu saya sangat mengencourage para lulusan muda ataupun yang baru memulai itu untuk mempelajari metode-metode ini. Saya baru belajar machine learning 1 tahun gitu ya, jadi jangan khawatir, dalam 1 tahun kamu bisa mengejar ketertinggalan seperti ini gitu ya, menjadi selevel saya pun masih bisa gitu ya. Oke, mungkin sementara itu, sementara ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang ada yang ingin disampaikan atau bagaimana? Baik, terima kasih banyak. Nih kita masih ada sedikit waktu nih.
Kalau ingin ada yang bertanya atau ingin menanggapi terkait dengan paparan yang diberikan oleh Pak Epo, silakan. Silakan bertanya ya, jangan Silakan bertanya. malu-malu. Pak Epo, Izin bertanya, Pak. silakan Pak Erwin. Silakan, Erwin. Oke, terima kasih Pak Ipo atas materi yang menarik perhatian saya untuk belajar mengenai komputasi geologis ya Pak. Jadi saya mau menanyakan sih Pak, yang tadi Pak mineral apa ya, CU yang tadi Pak, coba di slide Bapak yang ada mineral apa ya, yang mineral. Nah ini Pak, yang ya mau nanya nih Pak, ini kan Bapak pakai data radiometrik ya Pak, sama gravity ya. Kalau boleh tahu Pak, ini kalau misalkan kita pakai data Landsat, terus kita processing di Python, kira-kira itu pakai band apa ya Pak? Maksudnya kan bandnya kan ada 1 sampai 11 kalau nggak salah gitu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai flow-nya gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Erwin. Ini kamu ngetes saya ya? Bukan Pak, bukan. Nah ini beneran nih. Jadi sebetulnya ini saya salah juga, harusnya saya konsultasi dengan teman-teman ini ya, dengan teman-teman geofisika terkait ini. Cuman waktu itu window waktunya kecil sekali Erwin. Jadi saya nggak sempat konsultasi ke teman-teman geofisika. Jadi ini saya bakal tunjukkan what did I do untuk Gawler ini. Sebentar ya, apa ini? Oke, nah jadi sebetulnya input datanya ini yang saya tampilkan hanya ini saja ya, hanya radiometrik dan gravity. Tapi actually saya masukkan radiometrik, tonal magnetik, sentinel data ya. Jadi sentinel data itu dia semacam Landsat gitu ya, tapi dia lebih high resolution. Bandnya ada 13 gitu ya. Jadi kita masukkan saja semua bandnya gitu ya, Erwin. Jadi saya tidak tahu yang mana yang paling representatif gitu ya. Pokoknya secara machine gitu, let the machine learn, kemudian kita jejelin aja nanti suruh mesinnya belajar kira-kira dia bakal generate something nggak dari si Sentinel data itu. Selain Sentinel data, ada juga kita punya Silica Index data, diambil dari websitenya, kemudian ILOH Group Composition Data, ILOH Group Content Data, nih composition dan content, apapun bedanya, apa bedanya, saya pun tidak tahu gitu ya. Karena emang bukan domain saya, jadi yang saya kerjakan itu literally baru belajar dan lihat datanya, ya udah saya masukin saja semua datanya, plug gitu. Kemudian kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, selain Sentinel itu saya juga masukkan Aster data nih. Jadi dua-duanya ini remote sensing data nih, Aster sama Sentinel. Kemudian kenapa kok pakai dua-duanya Pak gitu ya? Kenapa kok pakai dua-duanya? Saya pun tidak tahu. Maksudnya akankah ditambahkan Sentinel data hasil prediksinya menjadi lebih akurat atau tidak gitu? We don't know gitu ya, tapi saya tambahkan saja datanya gitu. Selain Aster gini, kemudian ada fault distance gitu. Jadi saya di sini punya faults, kemudian warna-warnanya itu dia menunjukkan jarak dari faults ke titik tertentu gitu ya. Jadi kalau warnanya hitam berarti dia dekat dengan faults-nya, tapi ketika dia warnanya kuning berarti dia jauh dari faults-nya. Faults-nya pun saya beda-bedakan antara faults yang Archean, kemudian faults yang dolerite, faults Mesozoic, Proterozoic, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi saya gunakan literally all the inputs provided by the services gitu. Kemudian saya gunakan itu untuk prediksi ini nih. Dan hasilnya seperti ini. Tapi again, saya sendiri masih kurang yakin kira-kira udah bagus atau belum gitu ya, karena ini nih. Nah ini input data sendiri noisy gitu. Jadi saya nggak submit sama sekali ke Gawler project itu gitu. Mungkin tahun depan kalau dibuka lagi saya akan coba. Tapi kalau misalnya mau lihat Gawler project itu namanya Gawler Project on Earth. Kalau misalkan submit kemudian menang itu ini bisa dapat hadiah nih. Hadiahnya lumayan besar. Coba kita lihat hadiahnya berapa nih. Ini salah satu motivasi saya kenapa diajak sama Mas Syahriza sama Rio mau gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu, saudara. Ini hadiahnya itu prize. Nah, jadi hadiah pertamanya itu $100,000, keduanya $50,000 gitu ya. Ada student prize juga gitu. Jadi kenapa saya nggak mau? Karena itu ya, datanya terlalu noisy. Jadi saya tahu batasannya, jadi saya stop di situ. Paling itu aja sih, Erwin. Tadi saya gunakan bukan pakai data Landsat ya, saya pakainya Sentinel dan Aster data. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Baik, untuk selanjutnya silakan yang ingin menanggapi atau ingin bertanya ke Pak Epo silakan. Tidak ada? Mungkin karena rumit mungkin Pak Epo. Cuman saya terus terang, saya sama dengan Pak Burhan tadi, termasuk era kolonial. Tapi melihat paparan Pak Epo sangat menarik. Saya senang ya di sini Pak Epo selalu mengulang-ulang bahwa dalam machine learning maupun tool-tool statistik ini dianggap masih dia bukan yang membuat keputusan gitu ya. Saya sangat senang di situ karena banyak fakta memang sense geologinya memang harus masukkan dulu daripada hanya sekedar mengandalkan komputer. Kalau di bidang saya juga sering melihat dalam ini sekedar komentar Pak ya. Dalam masalah kayak kegempaan yang menjadi minat interest saya itu kan, itu ada beberapa kawan dari statistik menggunakan tool-tool tentang probabilistic seismic hazard analysis dan seringnya juga menurut saya juga kurang masuk akal gitu. Iya, setuju Pak. Jadi ujung-ujungnya memang harus ada domain expert Pak, emang harus geologis sendiri yang mengerjakan gitu, jadi nggak bisa orang statistik gitu. Dan geologisnya untuk bisa mengerjakan ini harus tahu kan toolsnya gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar at this moment. Ya, mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi. Kalau saya pahami cuma di situ Pak ya. Bambang, boleh saya bertanya Pak Bambang? Oh silakan. Ini bukan balas dendam waktu itu ya. Ampun Pak Nuki. Enggak. Silakan. Tapi kalau boleh saya komentar dulu. Saya tidak lebih tidak kurang, saya terharu ini dengan presentasinya Mas Epo ini. Kenapa saya terharu? Saya pertama kenal Mas Epo ini, kalau boleh saya cerita ya, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya, Mas Epo. Jadi waktu itu ada lomba karya tulis geologi, begitu saya diminta ikut menilai gitu ya. Kebetulan saya diminta ikut menilai. Mas Epo ini mempresentasikan paper yang membandingkan antara pengukuran kedudukan lapisan dengan kompas geologi dibandingkan dengan kalau menggunakan iPhone gitu ya. iPad atau iPhone waktu itu gitu. Jadi menarik, yang lain presentasi geologi, Mas Epo presentasi itu dan saya beri nilai tinggi. Seingat saya beri nilai tertinggi pada saat itu dan saya lupa hasil akhirnya bagaimana, tapi buat saya nilai tertinggi saya berikan ke Mas Epo. Dan kemudian pada saat itu saya duga bahwa Mas Epo akan menuju ke sini begitu ya. Karena ini seperti Mas Epo ini dengan computation, dengan komputer geologi, dengan machine learning itu ya sudah inilah, ini kandangnya Mas Epo lah gitu ya. Dan saya makin mengenal Mas Epo ketika kemudian 3 tahun setelah itu bahkan bukan hanya sering bertemu, tetapi sarapan bareng Mas Epo, makan siang bareng Mas Epo, makan malam pun saya bareng Mas Epo. Tapi oke, saya bukan soal itu. Saya betul-betul ingin bertanya ini. Jadi gini Mas Epo, jadi ada satu pernyataan dari Eric Flugel yang selalu saya kutip di bagian akhir dari presentasi saya. Mas Epo pasti juga ingat sekali itu. Jadi di situ dinyatakan oleh Eric Flugel yang menginspirasi saya untuk ingin selalu belajar tentang karbonat adalah in carbonate, different depositional setting require different facies models. Jadi poinnya adalah di dalam geologi ini sering setiap setting itu adalah unik gitu ya. Jadi keserupaan itu kemudian tidak terjadi. Karena kemudian masing-masing unik gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah machine learning ini ada algoritma yang memungkinkan aplikasinya yang dibuat untuk mempelajari, menganalisis atau programnya itu untuk heal themselves gitu ya. Jadi artinya begitu dia ketemu sesuatu yang berbeda dengan algoritma sebelumnya, maka kemudian dia heal themselves. Jadi dia mencoba menyesuaikan dengan itu. Bukan sekedar training, karena kalau training saya kira memang pasti akan diitukan ya, tetapi ya adakah yang lebih dari itu? Jadi kemudian dia merespon, karena kan setiap case ya namanya nanti jadi membuang waktu juga, jadi tidak lebih cepat. Kalau saya tidak salah menangkap dari hasil presentasinya ya, jadi
bayangan saya adalah dalam kasus-kasus yang unik itu, apakah mungkin dia kemudian build themselves, gitu, create dengan sendirinya, menata ulang algoritma sesuai keunikan situasi itu. Ya, oke. Sekali lagi selamat. Ini presentasi yang sangat bagus dan jujur saya terharu. Saya senang Mas Epo sampai di titik ini karena memang dulu dia berawal dari yang saya duga akan ke sini. Oke, selamat Mas Epo. Baik, terima kasih Pak Nuki. Jadi sedikit panjang cerita, Pak Nuki itu panutan saya gitu ya. Jadi saya belajar dari Pak Nuki gitu ya. Jadi sebenarnya terinspirasi dari emergency-nya Pak Nuki waktu itu yang di dialog gitu Pak. Terus saya pikir ngapain bayar mahal-mahal gitu ya. Coba aja kita kulik-kulik kayak gini ya. Ternyata bisa ya. Jadi mungkin nanti Pak Nuki kalau ada emergency lah bisa Pak pakai beginian, diulik-ulik aja. Gampang banget Pak. Jadinya, insya Allah. Jadinya tinggal ketik aja dikit. Anyway, ini Pak, kalau kita bicara tentang machine learning, sebetulnya sebatas train and predict aja gitu Pak. Tapi kalau kita bicara tentang sesuatu yang lebih besar lagi, kita masuk ke domain yang namanya deep learning gitu. Contohnya, dia bisa bisa menginventaris diri sendiri, kemudian dia bisa menyusun algoritma sendiri sehingga dia creating new idea baru gitu. Contohnya seperti Google Speech, kemudian Siri dan segala macam. Itu Google Speech dan Siri atau Oke Google itu dia tidak diajarkan untuk berbicara gitu ya, tapi dia data from the internet, kemudian dia membuat keputusan kira-kira how to talk, how to make a decision segala macam. Dan ternyata respon dari Siri, Oke Google dan Alexa itu sangat tergantung dengan keywords yang sering masuk gitu. Dan saya rasa itu di geologi bisa juga Pak. Jadi seandainya kita punya data gitu ya, misalnya kita banyak data di Indonesia, kebanyakan umur-umur Myosin itu isinya essential karbonat gitu ya. Sudah nih kita bikin modelnya, kemudian kita masukkan data dari Arab, isinya karbonat semua kebanyakan. Nah tentunya itu nggak bakal bisa fit kan. Nah tapi ketika dia tidak fit, itu harusnya deep learning itu dia bisa mempelajari sendiri, kemudian dia bakal self-improvising, gimana caranya supaya si prediksinya bagus gitu. Mungkin kayak gitu Pak, tapi jujur buat deep learning saya sendiri masih belajar gitu, karena banyak black box-nya gitu Pak. Dan jujur itu komputasinya sangat berat sekali dan mesti pakai super komputer gitu supaya bagus, atau kita pakai komputer tapi lama gitu kerjanya. Dan sampai saat ini saya masih belum punya hardware yang bagus ya Pak. Good luck. 2 tahun lagi. Kalau RTX 2080 udah punya Pak, tapi kalau buat di atasnya belum punya. Siap. Okay. Terima kasih Pak Nuki atas pertanyaannya. Terima kasih. Selamat ya. Baik, itu Pak Epo ditunggu 2 tahun lagi kata Pak Nuki ya. Doain cepat S3 saya Pak Bambang. Oke, ada pertanyaan lagi nih di kolom chat nih dari Jessica Ivana. Ya. Bisa dibaca langsung atau gimana? Saya baca ya. Saya ingin bertanya apakah daerah seperti Halo Pak Epo. Area dengan data yang lapangan sedikit, apakah dapat data alternatif sejenis? Hai. Ya, sebetulnya machine learning, data science, deep learning dan sejenisnya itu sangat bagus ketika kita memiliki data yang sangat banyak sekali gitu. Bukan untuk mengerjakan manual. Kenapa? Pertama, karena mesinnya tidak belajar, dan sebenarnya tujuan kita menggunakan machine learning itu adalah mempercepat proses gitu ya. Kalau datanya cuma sedikit, ya kerjakan saja manual, saran saya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau emang ingin dipaksakan untuk mengerjakan project Gawler di Indonesia gitu, yang datanya cuma sedikit, dan kemudian kita harus buat ini juga nih, kita nggak bisa bandingkan nih antara di Indonesia dengan di Australia sana, karena di Australia itu kondisinya barren, jadi tempatnya arid sekali, kering gitu, jadi pohon, jadi respon dari signal yang diberikan dari Sentinel itu berupa reflektans dari batuan gitu ya, bukan reflektans dari vegetasi. Di Indonesia itu banyak sekali vegetasi, jadi penggunanya sangat terbatas sekali.
Di Padalarang saya coba, kenapa? Karena saya tahu Padalarang itu ada tempat yang tidak terekspos, tidak tertutup oleh pepohonan gitu ya. Di Karangsambung pun seperti itu. Tapi kalau misalkan di Kalimantan, saya rasa tidak mungkin gitu. Saya rasa ya, tapi saya belum coba. Mungkin aja bisa jadi gitu. Sip, terima kasih pertanyaannya Mbak Jessica. Baik. Ya, mungkin karena waktu juga nih Iya. Pak Epo ya. Udah jam setengah, tapi tadi paparannya saya sempat terputus tadi karena koneksi internet. Maaf. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Epo. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya. Amin Pak. Untuk kesempatan yang lain mungkin saya juga ingin belajar juga nih untuk aplikasi Monggo Pak, kegempaan. nanti kalau mau diskusi tinggal dikirim email aja Pak. Buat teman-teman juga nanti kalau ada yang diskusi, silakan dikirimkan ini ke email universitas ya. Jadi feel free to ask gitu ya. Saya sangat senang sekali jika ada yang ngajak berdiskusi ya. Terima kasih semuanya. Monggo Pak Bambang. Baik, mungkin di stop share screen Oh, dulu. iya. Kita ambil sedikit gambar untuk peserta kuliah hari ini. Boleh Mohon untuk komentari? di-on-kan video. Oh, boleh Pak Ipul, silakan. Dari jalan nih. Silakan, Gus Ipul. Iya. Selamat sore Pak Ibu dan kawan-kawan. Sore Sore, Pak Pak. Ipul, habis sepedaan Pak. Ya, ini aja ini. Iya, ini di jalan ini sambil pelan-pelan lah. Maaf tadi juga pakai handphone, jadi tadi keluar masuk terus. Mungkin ada 5 kali kalau nggak salah. Jadi nggak bisa penuh mengikuti. Cuma melihat judulnya, kemudian tadi ada beberapa nangkep-nangkep dikit. Mungkin saya mau ngasih komentar saja sih. Jadi sambil cerita. Jadi namanya, halo bisa didengar ini? Suara dari Silakan terus Pak, lanjut. Baik, ini pengenalan komputer, mata kuliah pengenalan komputer, nanti ini karena ini cikal bakalnya untuk geokomputasi, itu pertama kali di Indonesia saya kira diberikan di ITB. Jadi saya 85 itu pertama kali mendapatkan itu. Tapi itu umurnya kalau nggak salah cuma 3-4 tahun, karena setelah itu sangat menjamur, ya warung-warung komputer menjamur di kota-kota besar. Nah akhirnya di ITB dibubarkan tuh pengenalan komputer. Nah, kemudian yang saya ceritakan itu pertama kali juga di ITB saya mendapatkan mata kuliah geokomputasi, mata kuliah pilihan. Nah, saya ngambil itu pengampunya, kalau sekarang kan istilah pengampu itu, dosen pengampunya adalah Profesor RPK, Pak Kusuma Dinata, tapi yang ngajar itu sebagian besar modulnya adalah Charlie Wu. Mungkin sebagian besar kawan-kawan udah tahu ya Charlie Wu. Siapa itu? Halo? Siapa Ya, Pak? Charlie Wu ini nanti Ya, kenal. ya adalah itu Pak Nuki pasti tahu itu. Liu. Pak Nuki tahu itu dulu Saya dia juga. di Arko. Ya, dulu di Arko, dulu banget tahun-tahun 80-an itu. Nah, yang saya menceritakan di situ saya juga belajar tadi ya, sebenarnya di situlah saya belajar basic, Basika, waktu itu namanya Basica ya. Dan sebelum ngetren dengan Fortran. Nah, cuma dari basic itu yang mungkin cuma sekarang mungkin jauh lebih canggih begitu ya, karena bahasanya juga macam-macam. Nah, itu yang saya ingin komentar sebenarnya, karena sekian puluh ke belakang, waktu saya sudah di oil company, kemudian kita sudah banyak kenal dengan software, kan itu kan kalau geokomputasi itu yang mungkin agak sederhana sampai yang sekarang udah rumit, dan software itu kan yang udah bisnis, itu bermerek-merek lah, Petrel lah misalkan, yang disukai orang-orang di migas, ya, terutama mahasiswa. Nah ini kan yang saya sayangkan, itu kadang-kadang sering sekali, ini para geologis ya, geologis muda, ya kalau geologis tua kadang-kadang udah nggak paham lagi kalau untuk ngeklik software gitu. Nah ini kebagian sebagian lah ya, saya nggak berani nyebut sebagian besar, tapi banyak sering kali itu kadang-kadang kita sebut sebagai clickboy aja. Ya clickboy itu artinya kadang-kadang ditanya apa yang terjadi di dalam komputer itu. Nah nggak bisa jawab, apa yang dilakukan nggak bisa jawab, karena komputer ini kan hanya mempercepat, tadi udah disinggung oleh Pak Epo ya, jadi mempercepat saja, mempercepat pekerjaan. Dan tadi kalau datanya juga sangat, data-data semakin banyak, ya dia akan repetition aja gitu. Nah mungkin itu saja, jadi mungkin bagaimana kita sebagai dosen itu dengan bijaksana selalu ke anak didik kita bahwa itu semua adalah alat gitu. Jadi jangan bingung dulu gitu. Pas mahasiswa yang penting apa dasar-dasar yang dikuasai. Karena software itu dipelajari 2 minggu itu saya jamin segala macam software ya. Maksudnya setiap software kalau 2 minggu dikasih waktu dengan data yang ini dilakukan tiap hari, insya Allah pasti akan lancar itu. Tapi
bagaimana software itu bekerja di dalamnya, itu yang juga harus tahu. Saya kira itu moga-moga nggak kepanjangan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas mengingatkan kita lagi Pak Ipul. Sambil jalan, tadi mohon di-on-kan videonya, sekali lagi mohon di-on-kan videonya. Tadi lupa mau saya ambil gambar, nggak semuanya ternyata. Sebentar saja. Mohon di-on-kan videonya untuk saya ambil gambar untuk dokumentasi kita. Sebentar saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar aja silakan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon tahan sebentar ya. Ada 2 layar di sini. Tahan nafas maksudnya? Kenapa? Maksudnya tahan nafas. Oh iya, tahan nafas ya, betul Pak. Oke, yang kedua. Baik. Sudah? Terima kasih banyak Pak Ipo, terima kasih banyak Sama Pak Bambang. Pak Ipul juga yang telah mengingatkan bahwa software itu tool dan Terima kasih Epo. pemahaman dasar harus kuat untuk kita semua. Terima kasih Pak Ipo. Sama-sama Pak Bambang. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Belajar yang sangat menyenangkan hari ini. Semoga Itu sehat. hati-hati ditilang itu nanti Pak Ipul kalau Enggak, sambil itu kan saya kan nggak melihat ini kan, nggak melihat handphone, saya melihat jalan. Dan itu tersembunyi di